Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Senang sekali saya menemani Anda dalam podcast Semen Padang Hospital di mana kita akan ngobrol soal kesehatan, pastinya bersama Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Tapi saya mau informasiin dulu kalau SPH, Semen Padang Hospital, udah buka lagi layanannya dari tanggal 19 Februari 2024 kemarin, dan Anda tentunya yang pengen berobat, ketemu lagi dengan dokternya, bisa langsung datang aja ke Semen Padang Hospital. Dan senang sekali saya akan berbincang pada hari ini bersama Dr. Eva Cuntrayeti SPAK, yang merupakan dokter spesialis anak, konsultan Semen Padang Hospital, dan juga subspesialis tumbuh kembang anak balita. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu peran orang tua dalam menstimulasi kreativitas balita. Pastinya buat orang tua, melihat balitanya aktif adalah kesenangan yang sangat luar biasa gitu ya, Dok. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan dokter kita dulu karena dengan pembahasan kita nanti. Assalamualaikum Dokter Eva. Waalaikumsalam Faris dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Baik, sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pengen tahu dulu nih, Dok, dokter bertugas di SPH sejak kapan sih, Dok? Kalau sejak kapannya udah lama, ya. Saya bertugas di SPH ini sejak sebelum SPH. Oh, masih di Indarum? Iya, dari Indarum. Oke. Tahun 2006 malah. 2006, Ya, SPH kalau nggak salah 2013 ya, Dok? 2013. 2013, tapi sejak 2006 dokter sudah bertugas sebagai di dokter Rumah Sakit Semen Padang di Indarum. Padang di Indarum. Oke. Nah, dokter, pada hari ini kita akan bahas tentang peran orang tua dalam stimulasi kreativitas balita. Pastinya dokter sudah menemukan banyak sekali ragam dari anak-anak atau balita yang memeriksakan kesehatan ataupun orang tua yang datang ke dokter langsung. Dari pengalaman yang dokter hadapi, yang dokter alami, bagaimana sih, Dok, rata-rata anak-anak di Sumatera Barat khususnya berkaitan dengan kreativitas itu seperti apa, Dok? Sebetulnya ya, untuk di Sumatera Barat, kreativitas untuk anak itu adalah salah satu bagian dari perkembangan anak. Ya, jadi perkembangan anak, mungkin sebelum kita melanjutkan kreativitas, ya kita harus tahu dulu, ya, anak itu adalah makhluk yang unik, ya, yang mempunyai ciri khas tertentu, yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau anak kita dia pertumbuhannya, ya, dan perkembangannya baik, berarti dia sehat secara fisik, mental, dan emosional. Nah, ini peran orang tua sangat penting sekali, malahan faktor sentral untuk bisa terjadi, bisa anaknya menjadi tumbuh dan berkembang secara optimal, ya, sehat fisiknya, mental, dan perilaku, dan juga perkembangan agama, ya, spiritual. Ya, itulah harapan dari setiap orang tua, ya, yang menginginkan anaknya nanti menjadi anak yang mempunyai kecerdasan yang multiple. Nah, itu berarti kreativitasnya komplit. Ya. Kalau ngomongin soal perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan, fase munculnya kreativitas balita itu sejak kapan sih biasanya, Dok? Sebetulnya kalau kreativitas itu sudah dimulai dari sejak awal, ya. Nah, kita tahu bahwa anak itu mempunyai fase-fase perkembangan, ya. Fase perkembangan di dalam intrauterin, ya, masih di dalam kehamilan ibu. Kemudian dia saat dia lahir, kemudian di bawah usia 5 tahun, ya. Dan kemudian ada masa sekolah, masa remaja, ya, karena anak itu adalah setiap insan yang berusia di bawah 18 tahun, ya. Jadi terutama itu dasar yang sangat vital sekali adalah di bawah usia 5 tahun. Atau disebut karena balita. Itu merupakan fondamen dalam hal perkembangan anak, terutama perkembangan mental dan kreativitas. Jadi dasarnya seperti itu. Sejak awal itu kira-kira umur berapa sih biasa, Dok? Sejak awal itu sebetulnya sejak dalam kehamilan ibu sudah mulai kita berikan stimulasi, baik. hal-hal yang baik, ya. Jadi ibu yang hamil itu harus bersikap, berperilaku yang baik, karena itu akan menstimulasi anaknya. Ya, jadi juga gizinya juga harus diperhatikan sehingga nanti anaknya memang lahir secara fisik sehat.
Kalau ngomong soal stunting itu orang tua sudah harus aware sejak 1000 hari pertama kehamilan gitu dok. Ya, stunting. Berarti kreativitas juga lebih kurang harus difahami dan harus disadari sejak awal juga begitu ya Iya, dok? stunting itu kan salah satu gangguan dari pertumbuhan anak tidak sesuai dengan umurnya karena kekurangan Gizi. ya, dan juga kekurangan stimulasi. Ya. Karena anak untuk tumbuh dan berkembang itu kebutuhan dasarnya yang pertama yaitu kita kenal dengan kebutuhan asuh. Oke. Asuh itu adalah zat-zat makanan, sandang pangan, tempat tinggal yang nyaman, yang sehat. Kemudian juga anak membutuhkan ASI dan kemudian asah. Nah, asah itu adalah bagian dari stimulasi. Nah, itu dimulai dari yang paling kecil adalah ibu, kemudian keluarga, ayah. Nah, nanti lingkungannya lagi, masyarakat, kemudian kebijaksanaan pemerintah juga bagaimana nanti supaya anak ini mendapatkan tempat yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Nah, itu adalah hal-hal faktor yang bisa meningkatkan kreativitas anak. Ya, kreativitas itu bisa menjadi lebih luas ya. Perkembangan motoriknya, motorik kasar, motorik halus, perkembangan sosialnya, perkembangan bahasa dan bicara. Ya, terutama itu di 1000 hari pertama kehidupan. Kehidupan baik. Itu sejak dari kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Ya, dan penting sekali itu anak membutuhkan tempat yang aman dan nyaman di dalam keluarga. Tentu ibunya memegang peranan yang sentral gitu ya, Vital karena sekali ibunya gitu. lah ya. Oke, kalau tadi ngomongin soal stunting itu adalah berkaitan dengan gizi, lalu kalau kreativitas itu stimulasi seperti apa yang harus diberikan oleh seorang ibu di 1000 hari pertama kehidupan itu dok? Ya, stimulasi itu kita sesuaikan dengan perkembangan anak, umur anak, karena berbeda anak yang baru lahir, anak umur 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu beda-beda tergantung kebutuhannya. Ya, misalnya kalau anak baru lahir dengan pemberian ASI itu juga kita sudah menstimulasi anak itu dengan kasih sayang, jadi anak yang mendapatkan ASI biasanya itu dia dekat sama ibunya, bonding gitu ya. Oke. Jadi perkembangan mentalnya juga bagus ya. Biasanya anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif, kemudian makan pendamping, biasanya dia lebih santun. Oke. Dan lebih sopan ya. Karena setiap ibu akan setiap mau menyusukan anaknya pasti dia memegang anaknya dengan baik, memanggil namanya, melekatkan ke tubuh. Nah, itu udah stimulasi karena anak sudah mendapatkan rasa nyaman secara sentuhan gitu. Jadi sudah dimulai. Oke, berarti karakter anak di masa depan dipengaruhi juga oleh hal-hal yang mungkin dianggap sederhana tadi gitu ya dok? Bukan, iya itu Bagi sebagian orang mungkin dianggap sederhana, iya, tapi jadi Bapak ya tentang itu sangat penting sekali, bukan sederhana ya, tapi sangat komplit gitu. Jadi dengan memberikan ASI saja, ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI itu adalah merupakan salah satu stimulasi baik pertumbuhannya maupun perkembangan. Oke, kalau ngomongin balita, kalau anak-anak di bawah 5 tahun, ya. di bawah 5 tahun, bagaimana sih orang tua yang nantinya akan menumbuhkan kreativitas secara step by step-nya biasa seperti apa sih dok? Apakah dengan misalkan memberikan mainan atau memberikan tontonan-tontonan yang edukatif atau seperti apa biasanya dok? Ya, seperti tadi Ibu bilang bahwa tahap-tahap anak itu sudah dimulai sejak dari kehamilan, kemudian sejak saat baru lahir ya, bayi, kemudian 6 bulan itu sudah kita berikan ya, kita ciptakan lingkungan yang lingkungan yang nyaman, sehat dan aman, dan waktunya itu kapan saja dan di mana saja. Oke. Ya, mungkin anak lagi seperti tadi mulai dengan pemberian ASI, nah kan dengan pelukan, dengan sentuhan, dengan memanggil namanya, Ngajak ngobrol gitu. ya ngajak ngobrol. Nah, begitu juga dengan bertambahnya umur nanti disesuaikan dengan anak yang baru pandai duduk. Nah, bagaimana kita menstimulasi supaya dia duduknya kuat gitu. Oke. Nah, anak yang baru pandai bicara gitu kan, kita ajarkan juga. Nah, kata-kata yang kita berikan sesuaikan dengan umurnya. Tidak beda anak umur 6 bulan dengan anak umur 1 tahun. Beda dengan anak umur 2 bulan karena tergantung pada perkembangan anak. Ya, itu. Jadi kapan saja, di mana saja, baik itu
mau tidur, lagi makan, di atas kendaraan, kita bisa memberikan stimulasi terhadap anak. Karena stimulasi itu prinsipnya adalah memberikan rangsangan untuk pertumbuhan kiri. Otak kanan, otak kiri itu fungsinya beda-beda. Kalau otak kiri mungkin lebih banyak kepada hal-hal matematika, jadi mengajarkan berhitung, itu kita berarti menstimulasi otak kiri. Kalau tentang anak kreativitas, menyanyi, menari, itu kita menstimulasi otak kanan. Jadi kalau bisa kita memberikan stimulasi itu seimbang antara otak kanan dan otak kiri. Oke. Dengan adanya otak kiri dan otak kanan tadi, Dok, kemampuan matematisnya, kemudian kemampuan bahasa dan lain sebagainya, seni dan lain sebagainya, apakah itu dilakukan oleh orang tua mungkin dengan mengenalkan musik gitu, atau dengan mengenalkan bentuk-bentuk sempoa dan lain sebagainya, itu bagaimana, Dok? Ya, itu kalau sempoa berhitung itu kita menstimulasi otak kiri. Nah, mengenalkan musik, mengenalkan ayat-ayat Al-Quran, ya, baca-baca doa-doa pendek, itu kita menstimulasi otak kanan. Jadi anak ini kita harapkan dia pintar dan spiritualnya bagus, jadi anak yang soleh lah atau soleha gitu. Oke, kalau ngomongin soal dominasi otak kiri atau otak kanan itu, apakah memang ada, apakah itu karena dilatih oleh orang tua dengan stimulus-stimulus tadi, Dok, atau memang anak ini memang kemampuan besarnya hanya di otak kiri saja atau di otak kanan saja, itu bagaimana, Dok? Sepertinya kalau untuk tumbuh dan berkembang itu ada faktor genetik dan lingkungan. Jadi dasarnya genetiknya ada juga, misalnya turunannya dari bobot bibit bebek. Nah, lingkungan sangat berperanan karena faktor dominan untuk menstimulasi otak kanan dan otak kiri. Ya, jadi menstimulasi itu di samping kita memberikan makanan yang sehat, gizi yang sehat, kemudian dijaga kesehatannya, kemudian baru kita berikan stimulasi. Seperti tadi Ibu katakan ada kebutuhan ASI dan ASA. Jadi tidak bisa anak ini cuma diberikan stimulasi aja tapi gizinya tidak seimbang gitu. Oke, dengan cara-cara tadi orang tua nanti bisa menemukan bagaimana bakat anak-anaknya, Dok. Jadi anak ini diberikan makanan yang bergizi, dijaga kesehatannya dengan sampai sakit. Ya, terutama sakit yang bisa menyebabkan kerusakan di otak, misalnya kejang atau yang lain sebagainya, ya. Nah, baru kita berikan stimulasi. Jadi itu kebutuhan yang harus kita berikan secara simultan. Tidak bisa satu-satu. Oh, kita ingin anak kita kreativitasnya tapi gizinya kurang, stunting tadi misalnya kan, kurang gizi dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan stunting. Ya, jadi itu saling terkait seperti itu, Faris. Oke. Biasanya salah satu cara dari anak mengekspresikan diri adalah salah satunya adalah berbicara, ya, Dok? Iya. Perkembangannya. Perkembangannya yang harus kita pantau yaitu perkembangan bahasa bicara, sosialisasi, motorik, ya, kemampuan dia berjalan, berlari, kemampuan motorik halus, melipat, menggunting. Nah, itu diberikan stimulasi dulu. Ya, stimulasi itu sama lah dengan kita mengasah gitu. Diasah dulu anak ini baru. Jadi ibarat besi, kalau diasah bisa jadi mau jadi jarum, mau jadi apa, itu tergantung orang tua dan lingkungan. Saya jadi kepikiran, Dok, ada masalah-masalah seperti speech delay yang terjadi pada anak. Apakah itu juga karena mungkin orang tua yang tidak menggali kreativitas anak atau bagaimana, Dok? Ya, dari penelitian, sebagian besar anak itu terlambat bicara karena memang kurang stimulasi. Nah, memang pada dasarnya kalau memang ada gangguan dari organ-organ bicaranya, itu dengan bisa juga menyebabkan keterlambatan bicara. Jadi sebagian besar karena memang kurang stimulasi bagi orang tua. Lingkungan lah ya, terutama ya, orang tua. Jadi anak itu, kalau sama anak itu kita harus rajin berbicara. Makanya orang itu biasanya kalau ibunya atau keluarga cerewet tuh, anaknya jadi cerewet juga. Nih cerewet ibunya gitu, seperti itu. Jadi kita memang harus rajin. Jadi kita tidak boleh diam-diam aja sama anak. Jadi kalau misalnya kalau anak minta makan sesuatu, kita tanyakan mau apa gitu. Nanti setelah diberikan, diajarkan terima kasih gitu. Dan harus diulang-ulang. Karena sesuatu yang diulang itu yang menimbulkan kebiasaan. Jadi seyogyanya orang tua atau lingkungannya memberikan contoh yang baik.
ya untuk menstimulasi anak itu. Oke, dari tahap pertumbuhan dan perkembangan itu biasanya ada di umur sekian sudah bisa seperti ini, Iya. umur sekian udah bisa seperti ini. Lalu jika terjadi masalah nih dok, oh ternyata anak saya belum bisa seperti ini di usia seperti ini. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam membangun kreativitas anak dok? Ya. Jadi sebagai orang tua ya atau keluarga itu harus mengetahui itu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya anak umur 1 bulan, contohnya baru ya, itu mungkin anaknya baru bisa tersenyum. Yeah. Nah orang tua harus ini, kalau anaknya tidak tersenyum, kenapa gitu kan? Atau bertambah umurnya nanti anaknya akan ngoceh. Nah perkembangan motoriknya mungkin dia nanti mulai miring, tengkurap. Nah itu ada milestone namanya. Oke. Jadi tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan itu orang tua juga harus tahu kapan anaknya miring, kapan tengkurap, kapan dia bisa mengeluarkan kata-kata vokal seperti papa-papa, mama-mama. Itu kapan anaknya bisa meniru, kapan anaknya bisa berbicara 1-2 kata. Nah kalau itu tidak sesuai dengan umurnya harus segera pergi ke tempat layanan kesehatan. Apalagi di kita ada posyandu gitu kan. Nah nanti di posyandu nanti ada alat untuk screening, screening gitu. Oke. Nah dokter, biasa itu berarti adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh orang tua untuk menumbuhkan kreativitas anak. Salah satunya mungkin orang tua butuh alat bantu kali ya dok. Iya. Seperti permainan-permainan, games dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak dok, misalkan contoh-contoh games atau permainan yang memang bisa digunakan oleh orang tua untuk merangsang kreativitas anak agar nantinya di masa kecil itu sudah terbangun semuanya gitu dok. Ya sebetulnya kalau kita lihat permainan atau alat edukasi yang efektif ya itu banyak ya, mulai dari yang sederhana sampai yang komplit ya. Nah, sederhana mungkin di apapun alat di sekitar rumah orang tua, di keluarganya itu bisa menjadikan alat untuk stimulasi, seperti sendok misalnya, mengenalkan sama anak ini sendok ini untuk makan ya. Nah, kemudian kalau yang lebih kompleks itu dengan alat-alat digital sekarang kan, tapi itu kan membutuhkan biaya. Yeah. Jadi seperti tadi katakan untuk menstimulasi anak itu di mana saja, kapan saja bisa. Misalnya lagi bawa mobil memperkenalkan gunung, laut, atau anak diajak berrekreasi. Nah, pasir itu menstimulasi. Jadi sehingga nanti anaknya itu bisa menyebabkan kecerdasan yang multiple. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada menstimulasi naturalnya, bahasa bicara, matematika. Nah itu dengan melihat foto-foto juga bisa. Foto-foto album misalnya kan. Oke. Nah, Oh itu ini bisa. ayah, ini Ya, ibu. ini ayah, ini ibu, ini kakak, ini adik. Itu kita ada menstimulasi hubungan personal. Ya ada ayah, oh ini teman papa. Nah ini bajunya ini seperti itu. Nah, jadi di mana saja, kapan saja bisa. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan buat orang tua untuk membangun kreativitas anak ya dok. Iya. Mungkin dengan dana yang terbatas, mungkin nggak harus beliin mainan-mainan Iya, yang nggak mesti mahal beli banget gitu ya. mainan, ya. Tapi mungkin bisa bikin ataupun melihat kondisi-kondisi alam gitu ya dok. Memperkenalkan kondisi alam. Iya. Kalau seandainya orang tua mampu membelikan mainan harus disesuaikan dengan umurnya. Baik. Dan kemudian juga apakah mainan itu aman? Ya kadang-kadang kan anak misalnya anak baru umur 6 bulan kan suka memasukkan sesuatu ke mulut. Nah itu kita harus perhatikan zat warna atau apanya bentuknya runcing yang akan menimbulkan bahaya. Jadi kita harus perhatikan. Nah, kalau anak yang lebih besar misalnya umur 3 tahun dia kan suka lari. Iya. Nanti di rumah kita juga harus hati-hati. Lantainya tidak boleh licin. Kalau ada airnya tumpah harus cepat dikeringkan. Anak suka manjat-manjat misalnya. 3-4 tahun kan suka manjat tangga tuh. Nah, kita bukan berarti kita larang dia memanjat, tapi kita berikan dia pengertian kalau dia naik tangga harus hati-hati. Nah, Oke, oh berarti memang benar ya dok. Kalau mungkin banyak orang tua melarang gitu ya, kamu nggak boleh seperti ini. Tapi sebaiknya kasih dia kesempatan, tapi dikasih hati-hati ya, nanti bisa jatuh. Nah, Oke, nah kalau dia pun jatuh nanti jangan kita langsung marah. Kita harus kanani, kita berikan pengertian supaya dia yang akan datang tahu bahwa kalau tidak hati-hati bisa jatuh, bisa luka, bisa seperti itu. Jangan ditakut-takuti juga, tidak boleh. Ya. Jadi kita harus mensupport anak itu dengan kalau dia, karena anak kecil itu kan belum tahu mana yang salah, mana yang benar. dia menerima Iya, apapun yang dia didapat belum gitu. tahu mana yang akan
menyebabkan dia kecelakaan dan sebagainya. Lalu dokter, mungkin banyak orang tua saat ini menggunakan device, gadget kecanggih teknologi seperti YouTube, sosial media untuk membantu anak, misalkan membantu menenangkan anak, biar misalkan nggak nangis terus dikasih handphone ataupun YouTube dan lain sebagainya. Cara yang tepat untuk memperkenalkan teknologi kepada anak seperti apa sih dok? Sebetulnya ya alat teknologi yang canggih itu sebetulnya membantu. Kalau kita berikan untuk anak yang tepat juga. Nah, kalau dianjurkan anak di bawah 2 tahun jangan kita berikan untuk memakai alat-alat yang mempunyai screen itu ya, screen time itu ya. Nanti setelah mungkin kita perkenalkan, kita boleh mungkin 1 jam 1 hari di atas 2 tahun. Ya, jadi tidak boleh, karena yang kita harapkan di situ anak harus berkomunikasi 2 arah. Nah, apalagi kalau tidak diseleksi ya, nah itu kan ada gambar-gambar yang walaupun dia film kartun, tetapi di situ ada kekerasan. Nah, itu akan menstimulasi anak juga keras ya. Jadi harus diperhatikan. Tapi pada prinsipnya stimulasi adalah lingkungan yang baik itu dan harus 2 arah. Nah, sehingga salah satu menurut penelitian menghambat anak terlambat bicara karena suka nonton misalkan gitu, tapi nggak ada interaksinya, nggak ada kesempatan anak untuk ngomong juga tidak gitu. Tidak ada berkomunikasi, tidak komunikasinya tidak 2 arah. Gitu. Jadi kalau dia nonton TV harus ditemani, diceritakan lagi, dan film-film yang kita perlihatkan juga harus diseleksi sesuai dengan umurnya. Berarti kecerdasan anak itu terbangun karena kecerdasan orang tua untuk memanage itu semua gitu ya? Iya, memang orang tua adalah bagian lingkungan ya, karena seperti Ibu katakan tadi, untuk pertumbuhan anak itu harus lingkungan ya, yang samping faktor genetiknya. Nah, lingkungan itu sudah dimulai dari lingkungan yang paling kecil ya, itu orang tuanya, ibu yang pertama, kemudian keluarganya, kemudian masyarakat sekitar. Karena anak merupakan individu yang berada dalam satu keluarga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, dan masyarakat tentu dipengaruhi pula nanti lingkungan kebijaksanaan pemerintah dan sebagainya. Jadi aturan-aturan, nah itu harus pemerintah juga. Pembahasan ini sangat menarik sebenarnya kelas People, karena ngomongin soal anak itu adalah sesuatu yang nggak pernah ada habisnya. Iya, tidak pernah habisnya. Pasti ada perkembangan-perkembangan yang perlu kita manfaatkan juga, tapi kita perlu perhatikan juga, jangan sampai nanti perkembangan teknologi malah jadi batu sandungan buat kita dalam tumbuh kembang si anak. Baik dokter, mungkin sebagai closing statement juga, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada orang tua, dan juga ajakan jika konsultasi ke dokter kapan aja bisanya di SPH dok? Mungkin bisa lihat ke sana atau ke sana juga dok? Baiklah, para ibu-ibu, orang tua, keluarga. Nah, yang pertama saya sampaikan ya, khusus untuk anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa, kita harus mengetahui apa perkembangan normal dari seorang anak. Kemudian kita harus, karena kalau kita tahu perkembangan normal dari anak, kita harus dapat sesegera mungkin atau mendeteksi secara dini bila ada hambatan. Jadi tidak ditunggu dulu, misalnya anaknya gangguan bahasa bicara sudah umur 4 tahun. Nah, itu biasanya sudah terlambat itu. Jadi seperti dikatakan bahwa perkembangan itu ada hubungannya dengan perkembangan jaringan otak, terutama di 1000 hari pertama kelahiran. Jadi makin dini kelainannya kita temukan, makin baik intervensinya untuk ke depannya, sehingga nanti anak ini betul-betul nanti bisa berkembang optimal. Jadi dia bisa pula menikmati kehidupan yang baik nanti. Karena terutama itu bahasa bicara itu sangat penting untuk berkomunikasi. Kalau gangguan bahasa bicara nanti bisa menyebabkan anaknya terganggu pelajaran di sekolah dan sebagainya. Lalu dokter, kapan aja nih dok masyarakat bisa konsultasi langsung? Karena dokter juga konsultan anak di SPH gitu ya dok? Iya. Kapan aja dok? Sebetulnya bisa kapan saja, ya. Tapi asal ada dihubungi. Kalau yang di SPH ini sudah ada jadwal tertentu, sudah diberikan jadwalnya. Mungkin bisa kita lihat di
Ya. Tinggal lihat jadwal di Lihat website jadwal SPH. di SPH aja. Oke. Nanti kalau ada masalah boleh nanti Bisa langsung datang ke Dokter Eva. datang, nanti untuk kelanjutannya bisa konsultasi. Oke, baik. Terima kasih dokter sudah berbincang di podcast Semen Padang Hospital pada hari ini, dan juga tentunya untuk Anda Classy People yang sudah mencermati obrolan ini di Radio Classy FM dan juga di laman YouTube Semen Padang Hospital. Jangan lupa untuk subscribe, nanti tinggal di komen-komen aja kalau misalkan pengen membahas tentang tema yang ingin Anda usulkan, silahkan komen aja, di like juga, dan juga jangan lupa di-share ke orang-orang terdekat Anda, apalagi yang udah punya anak, biar informasi ini bermanfaat dan semakin banyak tersebar. Akhirnya saya Faris Hardana dan juga Dr. Eva Cundrayeti SPAK yang merupakan dokter spesialis anak konsultan Semen Padang Hospital, subspesialis tumbuh kembang, pamit dari podcast Semen Padang Hospital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.